Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan rangkuman dari jurnal penelitian Migrasi dan Kondisi Sosial Ekonomi Suku Sunda di Desa Neglasari, Lampung Utara oleh Awang Bagus Prastio tahun 2018. Kelompok 6 beranggotakan Jasmine Souma Alivia, Keiza Eirin Nazara Zulfia Afandi, Siti Salsabila, dan Velia Rianda. Bagian abstrak dari jurnal penelitian kami adalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong, faktor penarik, dan kondisi sosial ekonomi suku Sunda di Desa Neglasari. Sampel penelitian ini seluruh kepala keluarga migran suku Sunda. Pengambilan data menggunakan teknik-teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi, analisis data menggunakan teknik analisis, persentase, dan scoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup merupakan faktor pendorong. 2. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di daerah asal merupakan faktor pendorong. 3. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan merupakan faktor penarik. 4. Keberhasilan teman atau kerabat di daerah tujuan merupakan faktor penarik. 5. Pekerjaan seluruhnya. 100% bekerja sebagai petani. 6. Kepala keluarga migran memiliki anak lebih dari 2 anak. 7. Pendapatan kepala keluarga migran masih tergolong rendah. 8. Kepala keluarga migran memiliki barang-barang berharga dengan kriteria sedang. Kata kunci migran, migrasi, dan sosial ekonomi. Dilanjut dengan bab 1 yaitu pendahuluan. Migrasi merupakan salah satu dari 3 faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Migrasi dapat meningkatkan jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah lebih banyak daripada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Sebaliknya, migrasi dapat mengurangi jumlah penduduk jika jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Migrasi penduduk terjadi disebabkan adanya faktor pendorong dan faktor penarik masyarakat untuk berimigrasi ke daerah tujuan migrasi. Dalam penelitian ini adalah migrasi yang sifatnya permanen, karena masyarakat suku Sunda yang ada di dalam penelitian ini berasal dari daerah asal, yaitu dari Provinsi Banten dan sudah menetap di Desa Neglasari. Perolehan penghasilan di daerah asal rupanya tidak sesuai dengan biaya kebutuhan hidup yang dikeluarkan. Oleh karena itu, penduduk suku Sunda memilih untuk berimigrasi ke daerah yang berpeluang untuk bekerja. Karena faktor keadaan lahan yang tidak mendukung daerah asalnya, seperti tanah yang tidak subur dan memakan waktu yang lama untuk panen. Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa penduduk yang paling banyak di Desa Neglasari yaitu suku Sunda, yaitu sebanyak 1.320 jiwa atau 84,7%. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti memilih Desa Neglasari sebagai lokasi penelitian dikarenakan masyarakat suku Sunda lebih mendominasi daripada suku lainnya. Bahkan penduduk pribumi yaitu suku Lampung tidak ada di Desa Neglasari. Dari latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa rumusan tujuan dari penelitian adalah penulisan ini adalah dapat mengetahui keinginan untuk memperbaiki taraf hidup merupakan faktor pendorong suku Sunda yang berimigrasi ke Desa Neglasari. Bab 2 atau landasan teori. Muta Ali tahun 2015 mengemukakan bahwa migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau negara ataupun batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. Migrasi penduduk terjadi disebabkan adanya faktor pendorong dan faktor penarik masyarakat untuk bermigrasi ke daerah tujuan migrasi. Dalam penelitian ini adalah migrasi yang sifatnya permanen, karena masyarakat suku Sunda yang ada dalam penelitian ini berasal dari daerah asal, yaitu dari Provinsi Banten dan sudah menetap di Desa Neglasari. Berdasarkan teori menurut Everett S. Lee tahun 1976 dalam mantra 2013 mengemukakan bahwa
volume migrasi di suatu wilayah berkembang sesuai dengan keanekaragaman daerah di wilayah tersebut. Di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor-faktor positif, negatif, dan ada pula faktor-faktor netral. Faktor positif adalah faktor yang memberikan nilai keuntungan kalau bertempat tinggal di daerah itu. Misalnya di daerah tersebut sekolah, kesempatan kerja, dan iklim yang baik. Faktor negatif adalah faktor yang memberikan nilai negatif pada daerah yang bersangkutan, sehingga seseorang ingin pindah dari tempat tersebut karena kebutuhan tertentu tidak terpenuhi. Perbedaan nilai kumulatif antara kedua tempat tersebut cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk. Berdasarkan penelitian tersebut, untuk teori sosial ekonomi, penulis mengambil teori Effendi. Keadaan sosial ekonomi setiap daerah berbeda tergantung sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Merinci keadaan sosial ekonomi sebagai berikut. Keadaan sosial. 1. Jumlah dan besarnya keluarga. 2. Agama dan adat istiadat. 3. Sejarah dari daerah tersebut. 4. Kepemimpinan. 5. Tingkat pendidikan penduduk. 6. Lembaga-lembaga sosial. Keadaan ekonominya yang pertama, tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kesehatan masyarakat. Ketiga, koperasi dan fasilitas pemasaran. Keempat, fasilitas pemberitaan. Kelima, masalah perburuhan dan kesempatan kerja. Yang keenam, usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani. Yang ketujuh, sistem manajemen dari usaha tani. Yang kedelapan, bentuk-bentuk kerja dan sistemnya. Yang terakhir, yang kesembilan, sistem upah buruh. Bab ketiga, metodologi penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif. Berdasarkan pendapat di atas, metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan sesuatu secara objektif berdasarkan situasi dan kondisi keadaan suatu tempat yang menjadi alasan penduduk suku Sunda untuk bermigrasi ke desa Neglasari, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Populasi dari penelitian ini adalah kepala keluarga migran yang ketika pencacahan provinsi tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya. Lahir di Provinsi Banten dan sekarang tinggal di Provinsi Lampung yang berjumlah 35. Dalam hal ini, migran yang bertempat tinggal di Desa Neglasari, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten di Lampung Utara, monografi Desa Neglasari tahun 2016. Teknik penentuan sampelnya yaitu menggunakan sampling jenuh menurut pendapat Sugiono tahun 2014, 118, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel atau penelitian yang ingin membuat generasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Variabel dalam penelitian ini adalah daya dorong dan daya tarik penyebab penduduk suku Sunda bermigrasi dan keadaan sosial ekonomi di Desa Neglasari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan persentase dan memberikan skor data presentasi, dan scoring tersebut akan diinterpretasikan dalam bentuk laporan sebagai hasil penelitian. Bab selanjutnya ada analisis data. Terletak antara 4 derajat 54,0 LS sampai 4 derajat 530 LS dan 104 derajat 45,50 BT. Secara administratif, Desa Neglasari terletak di Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Berikut ini batas-batas wilayah Desa Neglasari berbatas dengan sebelah utara perbatasan dengan Desa Bumi Mandiri, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sri Bandung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kinciran, sebelah barat berbatasan dengan Desa Hujan Emas. Deskripsi data dari hasil penelitian ini meliputi faktor pendorong migrasi suku Banten, faktor penarik migrasi suku Sunda, keadaan sosial ekonomi migran.
Faktor pendorong migrasi suku Banten. Salah satu faktor pendorong migrasi suku Banten ke Lampung adalah keinginan untuk memperbaiki taraf hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2, keinginan untuk memperbaiki taraf hidup merupakan faktor pendorong migran suku Sunda di Desa Neglasari. Bisa dilihat untuk berikut. Berdasarkan data tabel 2, dapat diketahui bahwa keinginan memperbaiki taraf hidup merupakan salah satu faktor yang mendorong migran suku Sunda bermigrasi ke Desa Neglasari. Dampak lain yang mengakibatkan penduduk suku Sunda memperoleh pendapatan yang rendah akibat dari pertambahan jumlah penduduk di daerah asal mereka dan mencari daerah lain yang memungkinkan dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya di daerah lain. Maka dapat diketahui bahwa adanya persaingan usaha dalam mencari pekerjaan dan sudah menyempit luas tanah yang mereka miliki di daerah asal menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari tidak dapat tercukupi. Hal ini yang mendorong penduduk suku Sunda bermigrasi keluar dari daerah asal mereka. Faktor pendorong lainnya adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan di daerah asal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut. Dari data tabel 3 dapat diketahui bahwa yang menyebabkan migran suku Sunda bermigrasi adalah kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Sebagian besar menyatakan sulit mendapatkan pekerjaan sebanyak 32 kepala keluarga migran suku Sunda atau 91,43%. Faktor penarik suku Sunda di Desa Neglasari. Faktor penarik suku Sunda ke Desa Neglasari adalah kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan. Yang dimaksud adalah pekerjaan atau kesempatan kerja yang didapat kepala keluarga migran suku Sunda sewaktu pindah ke Desa Neglasari. Untuk mengetahui kesempatan kepala keluarga migran suku Sunda mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan dapat dilihat pada tabel 4 berikut. Berdasarkan data tabel 4, dapat diketahui bahwa sebagian besar bermigrasinya suku Sunda ke Desa Neglasari karena adanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan yang mudah. Sebanyak 30 kepala keluarga migran suku Sunda atau 85,71% menjawab kemudahan mendapatkan kesempatan pekerjaan di daerah tujuan. Sedangkan bagi migran yang menjawab sulit sebanyak 5 kepala keluarga atau 14,29% yang menyatakan kesempatan berpeluang usaha semakin sulit. Selain itu, faktor penarik lainnya adalah keberhasilan teman atau kerabat di daerah tujuan merupakan faktor penarik migrasi suku Sunda ke Desa Neglasari. Keadaan sosial ekonomi migran. Pada mulanya, para migran di daerah asal dan daerah tujuan bekerja sebagai petani. Karena saat itu kondisi fisik kepala keluarga migran masih sangat kuat dan produktif. Namun, karena saat ini usia kepala keluarga migran telah lanjut dan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian sudah tidak mampu lagi, maka pekerjaan mengelola lahan pertanian diserahkan kepada anak-anak keturunan kepala keluarga migran. Jumlah anak yang dimiliki kepala keluarga suku Sunda bervariasi, dari yang sedikit yaitu 1 orang sampai yang terbanyak yaitu 8 orang. Untuk mengetahui jumlah anak yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 5 berikut. Berdasarkan tabel 5, maka dapat dilihat bahwa sebanyak 26 kepala keluarga migran atau 74,28% migran suku Sunda yang memiliki anak lebih dari 2 anak. Pendapatan tertinggi kepala keluarga migran keseluruhan atau total per bulan diperoleh 2.200
rupiah dan pendapatan terendah kepala keluarga migran keseluruhannya totalnya 1 juta rupiah. Dari pendapatan keseluruhan kepala keluarga migran adalah 50.150.000 rupiah per bulan. Dapat dilihat pada tabel 6 berikut. Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa 16 kepala keluarga migran atau 51,43% yang memiliki pendapatan rendah atau di bawah rata-rata, dan 17 kepala keluarga migran atau 48,57% yang memiliki pendapatan tinggi atau di atas rata-rata. Jika dibandingkan dengan upah minimum regional Provinsi Lampung tahun 2017 yang jumlahnya 1.908.447, maka rata-rata pendapatan kepala keluarga migran berada di bawah UMR Provinsi Lampung. Hal ini terjadi karena kepala keluarga migran suku Sunda hanya bekerja pada sektor pertanian saja. Selanjutnya, kesimpulan dan saran-saran dari jurnal penelitian kami adalah 1. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup merupakan faktor pendorong utama kepala keluarga di migran suku Sunda atau Banten ke desa Neglasari. 2. Sulitnya mendapatkan pekerjaan di daerah asal merupakan faktor pendorong kepala keluarga migran suku Sunda atau Banten ke desa Neglasari. 3. Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di daerah tujuan merupakan faktor penarik kepala keluarga migran suku Sunda atau Banten ke desa Neglasari. Dan yang keempat, tingkat pendapatan kepala keluarga migran suku Sunda yang ada di desa Neglasari masih tergolong rendah, sebanyak 18 atau 51,43% kepala keluarga migran yang memiliki pendapatan rendah atau di bawah rata-rata. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.